Ada dua hal yang bisa mengeraskan hati. Kalau hati keras, malas ibadah, maksiat banyak, jadi pemarah. Jadi pemarah. Makanya ada yang mengatakan hati sekeras batu, kan? Kalau di Quran dibalik, batu aja bisa lembut, kok hati bisa lebih keras dari batu? Ditanya balik oleh Quran. Itu ada di Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian ada orang yang begitu keras hatinya, sekeras batu. Padahal batu saja bisa lebih lembut dari hati dia. Batu itu saking lembutnya kadang-kadang bisa mengeluarkan air karena takut kepada Allah, keluar air dari dalamnya. Bisa jadi fasilitas sungai untuk mengalir. Nah, ini manusia dikasih air wahyu, dikasih air hidayah, nggak diambil-ambil. Ya, isnatani, dua faktor, dua hal yang menyebabkan hati jadi keras. Kalau sudah keras, dikit-dikit marah, sulit ibadah, banyak bantah, itu keras hati itu. Satu, kathratul kalam, banyak bicara, banyakkan bicara, itu bikin keras hati. Ya, makanya secukupnya. Kalau diminta pendapat, ya. Kalau tidak, ya ngobrol seperlunya. Boleh membuka ngobrol yang terukur. Maksud banyak bicara itu segala dibicarakan, segala dibahas. Nah, sekarang eranya pembicaraan itu banyak muncul. Sekarang eranya berganti masanya. Jadi kalau ngaji hadis, nanti lain kali lah di pengajian mana kita bahas itu tentang hadis-hadis akhir zaman. Nah, sekarang kekeliruan membahas hadis-hadis itu pada nyari kiamat. Padahal hadis akhir zaman itu berbicara tentang ciri-ciri di setiap zaman, masalahnya begini, solusinya begini, sampai kiamat datang. Nah, salah satu yang dijaga, saya balik dengan cepat supaya tidak terlambu kemana-mana, kathratul kalam, jangan kebanyakan bicara, jaga, diukur, tempatkan sewajarnya. Dengan yang kedua, wa kathratul akli, dan banyak makan. Nah, Fudail itu jadi ulama besar walaupun masa lalunya kelam, kemudian jadi ulama besar, setelah itu menjaga makanan, menjaga makannya tidak terlampau kenyang. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, asy-syab'u yuthqilul badana wa yuqassil qalba wa yuzilul fatana wa yajlubun nauma wa yudha'ifu sahibahu wa yudha'ifu, atau yudha'if bisa menggandakan, tapi lebih tepat yudha'ifu sahibahu anil ibadah. Terlampau kenyang itu bisa memberatkan badan, mengeraskan hati, mengurangi kecerdasan, ya? Kemudian mempercepat datangnya kantuk, banyak tidur. Selanjutnya, dan menghambat orang kenyang itu, terlalu kenyang itu, untuk memaksimalkan ibadah. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, asy-syab'u yurithul baladah was-sabiyyu idza akthara al-akla batala hifdhuhu wa fasada dhihnuhu wa sara bati'al fahmi wal idraki. Terlampau kenyang itu hanya mewariskan kelemahan, lemah berpikir, lemah beraktivitas. Nah, ini untuk ibu bapak ya, untuk anaknya, untuk cucunya. Was-sabiyyu, adapun anak-anak itu, anak-anak kecil, idza aktsaral akla, kalau didorong oleh orang tuanya terlalu banyak makannya. Nah, nanti definisi banyak makan itu diatur juga oleh ulama, ada aturannya nanti. Ya, ada kadarnya. Nanti kita bacakan salah satu bagian dari tafsir. Saya sempat ngaji juga tadi. Ya. Kalau terlampau dipaksakan terus tapi nggak sesuai kadarnya, terus banyak makannya, batala hifdhuhu, nanti lemah kemampuan mengingatnya. Coba dicek ya anak-anak tuh, jangan sampai berat badan karena terlampau banyak makan, makannya terlalu banyak, itu kemampuan mengingatnya pun jadi lemah. Kata siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Wa fasada dhihnuhu, nanti kemampuan berpikirnya terganggu. Wa sara bati al-fahmi wal idrak,
kemampuan kognitifnya itu agak lambat nanti mencerna sesuatu, walaupun terlihat aktif tapi dari segi penalaran agak lemah. Nah, ini pengalaman ya. Saya nyambung ke sini dulu sampai kita sempurnakan, lalu terakhir ini saya ada 5 catatan di sini, mungkin nanti bisa dilengkapi ya. Saya selesaikan dulu ya supaya tuntas, nanti setelah itu kita bisa akhiri. Wa min fawaidi qillatil akli, dan diantara manfaat mencukupkan makan, sihhatul badani wa daf'ul amradil badaniyah, itu akan berdampak pada sehatnya badan dan juga mencegah penyakit-penyakit fisik. Nah, itu ulama sepakat tuh ya, biasanya di antara sumber penyakit fisik paling banyak itu dihasilkan dari makanan, pola makan yang salah ya. Fa inna sababaha kathratul akli wa kathratus syurbi, karena sebab banyaknya orang terkena penyakit fisik, kata Syekh Hashim di sini menyimpulkan dari riwayat-riwayat para ulama, dari hadis-hadis. Apa sebabnya? Kathratul akli, makan yang tidak terkontrol, wa kathratus syurbi, dan minuman yang tidak terkontrol. Kama qila, sebagaimana pernah diingatkan, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw syarabi. Sungguh penyakit fisik itu penyakit fisik, obatnya dawa ya. Marad, penyakit hati, obatnya syifa. Kolbu, kena penyakit, penyakitnya marad. Badan itu bahasa Arab, jasad, kena penyakit, penyakitnya da. Fi qulubihim marad, bukan da. Nah, itu detailnya Quran. Obat marad itu syifa,